di Masjid Quba ya. Imam Masjid Quba pun begitu. Ketika mengimami sholat itu sering setelah Al-Fatihah dia baca Al-Ikhlas lalu baca ayat Al-Quran. Kalau tadi kan ayat Al-Ikhlasnya di akhir, kalau ini di awal. Selalu kalau habis baca Al-Fatihah baca Al-Ikhlas lalu dibaca surat yang lain, baca ayat yang lain. Begitu terus. Sampai kemudian ada sahabat yang mengatakannya, sepertinya kau merasa tidak cukup dengan surat-surat yang kau baca sampai baca Al-Ikhlas, atau apa tidak cukup dengan Al-Ikhlas baca surat yang lain? Kenapa tidak kau pilih saja? Ya. Lalu kemudian dia berkata kepada yang mengusulkan itu, yang menginterupsinya, kalau kalian meminta aku untuk meninggalkan Al-Ikhlas, maka sampai kapanpun aku tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas. Dan kalau kalian ingin aku menghentikan, maka carilah imam selain diriku, silahkan. Aku tidak akan mau mengimami kalau meninggalkan surat Al-Ikhlas. Dia nggak mau. Nah, maka kemudian suatu saat datang Rasulullah. Rasul itu sering datang ke Quba. Ya, Quba itu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Letaknya di luar kota Madinah, ya, beberapa kilometer. Jadi beberapa puluh kilometer dari Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah sering melakukan perjalanan setiap hari Sabtu. Makanya bagi yang pernah umroh atau haji, ketika di Madinah itu biasanya oleh pembimbing itu dikatakan akan mengunjungi Masjid Quba. Kemudian dihimbau berwudunya, tapi setarnya dari rumah, dari pondokan, ya, dari hotel. Jadi di hotel sudah berwudu, karena ada hadis nabinya. Ya, siapa yang melakukan perjalanan ya, dari rumahnya menuju ke Masjid Quba dalam keadaan berwudunya dari rumahnya, lalu sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka baginya pahala umroh. 1 umroh. Jadi umroh itu kan biasanya kan di Mekah. Tapi kalau umrohnya, pahala umrohnya penduduk Madinah begitu, ya, melakukan sholat di Masjid Quba, tapi wudunya dari rumah. Nah, makanya pernah umroh kan gitu pasti pernah dipesan sama pembimbing umrohnya, ya. Kita akan mengunjungi Masjid Quba, ya, diharapkan sudah berwudu start dari hotel. Maka Rasulullah itu rutin setiap hari Sabtu, dalam riwayat setiap hari Sabtu Rasulullah mengunjungi Masjid Quba dan sholat di Masjid Quba dengan wudunya wudu dari rumah, begitu. Nah, ketika Rasul tiba di Quba, maka para masyarakat, ya, jamaah di Masjid Quba melaporkan, ya Rasulullah, ini imam kami melakukan sebuah inovasi. Dia melakukan inovasi apa? Setiap membaca Al-Fatihah pasti baca Al-Ikhlas, baca kulhu, ya. Lalu Rasulullah panggil, nah, imamnya dipanggil, seorang anak muda. Rasul tanya, kenapa engkau melakukan hal itu? Dan kenapa engkau menolak apa yang diusulkan mereka? Lalu dia hanya mengucapkan satu kata, ya Rasulullah, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Nah, hanya satu kata yang diucapkan. Dan Rasul menjawab, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga. Nah, jadi ini ada 2 riwayat, ya. Ada orang yang sholat Al-Ikhlasnya dibaca setiap rakaat. Kalau yang pertama di akhir, ya, maka menyebabkan apa? Dia dicintai Allah, yang komandan pasukan tadi. Kalau yang kedua imam Masjid Quba, dia membacanya di awal. Tapi jawaban Nabi apa? Dengan sebab cintanya kepada Al-Ikhlas, maka dimasukkan ke dalam surga. Itu bacanya cuma sekali-sekali setiap rakaat. Gimana kita yang bacanya setiap rakaatnya 10? Udah gitu rakaatnya 100. Gimana tuh, kebayang gak tuh? Yang sekali-sekali aja Allah mencintainya, yang sekali-kali setiap rakaat aja menyebabkan dia masuk ke dalam surga, apalagi dibacanya 10 Al-Ikhlas setiap rakaat. Rakaatnya nggak tahu di berapa rakaat? 100. Alhamdulillah. Jadi jangan goyah lagi dibilang mau bid'ah gimana ceritanya bid'ah. Itu yang sekali aja masuk surga, yang sekali cintai oleh Allah. Apalagi kalau kita main hitung-hitungan Abu Nawas. Maksud saya begini, kalau kita sholat itu berjamaah, itu kan tentu kedudukannya 27 derajat, 27 kali lipat, ya. Maka apapun yang kita lakukan di dalam sholat itu semuanya berkelipatannya 27 kali. Jadi kalau kita sholatnya musyabatnya berjamaah, kalau kita sholat sendiri baca Al-Ikhlasnya kata di 100 rakaat 1000 Al-Ikhlas. Maka ketika berjamaah seolah-olah kita membacanya jadi berapa? Jadi berapa kali? 27.000
kali. Kan sholat berjamaah 27 kali lipat. Ini kalau menghitung-hitungan Abu Nawas. Jadi ya, wah, sekali sholat nisfu Sa'ban berjamaah sama juga kita baca Al-Ikhlas berapa? 27.000. Dan para ulama juga ada bimbingan amalan yang mengamalkan namanya amalan atakoh. Atakoh itu ada atakoh sugro, ada atakoh kubro. Atakoh sugro itu membaca 70.000 Al-Ikhlas sebagai tebusan dari api neraka. Ada atakoh kubro membaca 100, kalau sugro mohon maaf, kalau sugro itu 70.000 la ilaha illallah, itu atakoh sugro. Tapi kalau atakoh kubro membaca 100.000 Al-Ikhlas. Maka kalau kita pernah berjamaah sholat nisfu Sa'ban 4 tahun berturut-turut, 27.000 kali 4 tahun kali 4 dapat berapa tuh? 108.000. Tembus nggak atakohnya? Tembus. Itu kalau hitung-hitungan gaya Abu Nawas. Tapi kita ibadah tidak hitungan. Artinya ketika kita melakukannya secara istiqomah saja, ya, yang Ikhwan sudah menjadi Ikhwan sudah sejak 4 tahun kemarin, ya sebenarnya sudah tembus itu atakoh kubro. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan amalan ini insya Allah apa yang kita lakukan, insya Allah ini merupakan amalan para aulia Allah. Kalau mereka mengatakan sanadnya lemah, maka bagi kita sandarkan, kita ambil matannya dari berbagai kitab, tapi sanadnya sekali lagi kita sandarkan kepada guru kita. Yang tadi mata rantainya mutasil sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi kita menyimak pula Tuan Syekh ya, ibadahnya tadi kan luar biasa, sholat subuh dengan wudhu isya ya. Dan perlu diketahui ketika beliau melakukan ini memang beliau sudah di puncak kewalian. Itu sudah di fase ketika beliau sudah usianya 51 tahun sampai wafatnya usia 91 tahun ya. Jadi memang usia ketika beliau mencapai puncak kewalian. Yang kemudian ketika itu beliau sudah di fase istiqomah. Padahal sebelum fase itu pun beliau sama dengan kita di fase mujahadah, fase perjuangan, fase menjalani prosesnya ya. Seperti kita kan sekarang di fase mujahadah nih, fase perjuangan ya. Kita sedang istiqomahnya, sedang ngerayap, sedang belajar. Belum sebagaimana tadi Tuan Syekh sudah mencapai fasenya. Nah Tuan Syekh pada kisah manqobah yang lain, walaupun tidak ada di buku kita ini ya, saya pernah membaca dalam kitab-kitab atau buku yang lain. Pernah juga mengalami suatu saat ketika sedang riyadoh ya. Ketika itu beliau usianya yang masih muda, mengamalkan sholat-sholat, lalu mengamalkan zikir-zikir, lalu tawajuh ya, seperti kita kan gitu bimbingan ya, sholat tahajud,